Libra, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Libra ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin, ini saya pengen tahu kondisi atau belief bawah sadar yang terjadi pada Libra. Kita bongkar-bongkar ya. Kalau misalnya nemu sampah ya dibuang, kalau nemu luka diobati, kurang lebih seperti itu ya. Dan makasih juga buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan yang sayang ya. Dan yang belum subscribe ditungguin ya, karena dengan demikian saya akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan kamu. Oh ya, dan juga saya ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah sifatnya general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Libra ya sayang ya. Oke. Kalau misalnya tidak resonate, dan berarti bukan energi kamu yang ditangkap sayangku ya. Oke, Libra kali ini ya. Ini satu kartu udah kebuka. Balik tadi ya. Judgment reverse. Seven of Swords reverse. Queen of Cups. Satu lagi. Oke, di sini ada kartu Strength ya. Libra. Bottom of deck di sini ada Eight of Pentacles reverse ya. Oke, Libra, kita lihat di sini ya. Kita lihat satu-satu. Di sini ada the Wheel of Fortune, ada Judgment, ada Seven of Swords, Queen of Cups, lalu ada Strength. Oke. Ini ada cakra mahkota yang tersumbat. Ya, itu berarti koneksi kepada higher self atau koneksi kepada higher power atau koneksi kepada Tuhan itu terganggu ya, nggak lancar ya. Artinya kamu merasa Tuhan itu jauh gitu dari kamu ya. Ada jarak yang panjang, ada jarak yang besar. Oke, kita lihat kenapa. Well, ini Libra. Ini kayak ada apa ya? Mungkin kayak nggak ada daya atau nggak ada kekuatan untuk bergerak atau untuk berjalan ya. Dan ini energi paling kental adalah ini ada dua kartu yang berjejer di sini, ada Judgment reverse dan juga Seven of Swords reverse. Libra, kamu menyimpan dendam kesumat. Ada dendam gitu ya. Lalu ini Libra menyukai penderitaan. Ya. Udah tahu menderita, tapi nggak mau dilepas gitu. Ya. Menyukai penderitaan itu seperti apa sih? Dia seneng banget kalau misalnya orang-orang itu kasihan sama dia karena kamu kamu biasanya kayak gini tuh menempatkan posisinya sebagai korban gitu loh. Kalau orang jadi korban tuh kan biasanya orang-orang lain akan ngasih perhatian, ayo semangat gitu, seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Dan ini kecanduan penderitaan, dia senang banget. Libra ini senang banget gitu. Libra senang banget. Mungkin bukan rasa menderitanya, tapi nggak tahu kayak kecanduan penderitaan gitu loh. Nggak mau lepas dari penderitaan ya, tanpa disadari. Pikiran sadar sih mau lepas. Pikiran sadar sih bilangnya aku nggak mau menderita, tapi pikiran bawah sadar itu menikmati penderitaan. Ya, menempatkan posisi sebagai korban, sebagai victim, playing victim lah bahasanya. Ya, padahal sebetulnya Libra ini punya satu kekuatan ya. Libra ini kuat loh aslinya dan sangat menyayangi dan melindungi keluarga ya. Perhatian gitu kalau sama keluarga ya. Sepertinya di sini ada beberapa Libra yang menjadi dia harus menghidupi keluarganya. Jadi ya keluarganya itu tergantung pada pundak Libra gitu ya. Dan di sini ada Libra yang pengen mewujudkan keinginannya itu dalam waktu cepat, terburu-buru gitu. Biasanya keinginannya adalah keinginan duniawi gitu ya. Dan ya memang ini ada Libra yang sedang mengisolasi diri bukan isoman ya.
Isoman itu istirahat, sholat, makan. Itu isoma. Isoman. Ini maksudnya mengisolasi diri, mengisolir. Oh, jangan mengisolasi. Bahasanya nanti pada salah tangkap. Mengisolir diri itu secara emosi ya. Secara emosi mengisolir diri. Jadi dia kayak takut terluka lagi. Jadi lebih baik aku batasin deh. Jadi mau deket sama orang tuh bawaannya curiga gitu. Aku mending gak usah deket sama orang ini sama orang itu deh. Karena takut terluka gitu ya Libra ya. On the other hand di sini Libra punya dark side, punya sisi gelap yang gak mau diketahui oleh orang. Ya, entah mungkin karena ininya dulu saya kayaknya bahas ininya dulu ya. Bahas di masalah dendam sama kecanduan penderitaan. Oke. Kemarin ada zodiak yang sama seperti ini. Saya lupa apa ya. Deket-deket kok kayaknya. Virgo kalau nggak salah. Mungkin ya, saya lupa ya. Nah, ini buat kamu Libra yang menyimpan dendam. Entah apa yang dilakukan orang lain kepada kamu sehingga kamu menyimpan dendam dan tidak mau memaafkan. Memaafkan mungkin kalau cuma memaafkan di bibir aja sih ngomong gitu ya. Ya aku maafin. Tapi pada prakteknya di dalam hati atau di dalam pikiran bawah sadarnya Libra itu dia tidak memaafkan. Masih ada luka yang menganga di situ. Masih ada dendam, masih ada api yang membara-membara di situ. Jadi kalau apinya nggak dipadamkan, and you have to know that Libra, kalau misalnya dendam ini kamu biarkan, kamu jaga di dalam diri kamu, dipelihara gitu. Dendam dipelihara. Pelihara tuh kucing kek gitu. Apa anjing gitu ya. Dendam dipelihara gitu. Ketika memelihara dendam itu yang terbakar pertama kali adalah diri kamu sendiri Libra. Jadi ini sangat-sangat merugikan ya. Ya, karena ya itu merusak badan, merusak emosi, dan itu nanti pelan-pelan semua lini atau bidang kehidupan tuh terpengaruh. So ya, kalau misalnya pernah dengar sih, ini udah banyak kalau pernah ikut pemberdayaan diri. Pasti yang disuruh dilakukan pertama adalah memaafkan orang lain. Karena ketika kamu memaafkan orang lain, maka kamu bisa memaafkan diri sendiri. Sebentar ya, saya carikan bukunya. Ini kebetulan kemarin juga saya bahas di zodiak apa, saya lupa ya. Ini ada Healing and Recovery. Karangannya David R. Hawkins ya. David R. Hawkins ini dia adalah seorang saintis, ilmuwan, dosen, psikiater. Dia melakukan penelitian selama 20 tahun. Kemarin halaman berapa ya? 99, halaman 99 ya. Oke, jadi ini ada kata-kata bagus ya buat Libra ya. Kita mau belajar di sini aja karena ini penting banget ya. Oke. Mana? Orang yang tidak memaafkan dengan kecenderungan untuk menghakimi dan mencela, menimbulkan kebencian diri dan rasa bersalah. Dan bagi orang seperti itu, hanya bernapas pun sudah menyebabkan stres. Nah, orang kalau dendam, menyimpan dendam, itu stres hidupnya, nggak bisa tenang. Jika bangun kesiangan, ia sudah membenci diri sendiri karena bangun kesiangan. Ya, mana ya? Oke, orang yang berpikiran terbuka. Pemaafan mendukung sikap mental yang siap untuk menerima kemanusiaan orang lain, yang juga memungkinkan menerima kemanusiaannya sendiri. Maksudnya begini ya, betapa sulit untuk memaafkan. Banyak teman-teman datang kepada saya. Susah kak, susah banget untuk memaafkan. Caranya seperti ini saya lakukan sendiri ya. Memaafkan adalah orang yang menyakiti kamu itu dia masih manusia ya. Yang namanya manusia itu dia punya sisi baik, punya sisi buruk, komplit ya, lengkap ya. Dan ketika dia mengeluarkan sisi buruknya, ketika dia menyakiti orang lain, jiwanya sendiri itu sebetulnya sedang sakit. Ya. Jadi ya kalau misalnya orang sakit, ya kita sebagai yang mungkin lebih sehat gitu memaklumi. Oh, dia lagi sakit, itu yang pertama. Ketika kamu memaklumi bahwa dia sedang sakit, oh ya udah dimaklumin aja ya. Rasa paling bawah yang diperbolehkan adalah kasihan. Kasihan dia lagi sakit ya. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa orang yang menyakiti kamu itu sebetulnya dia tidak menghancurkan hidupmu, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri ya. Ya.
Dia masih manusia, kamu juga manusia. Ketika kamu memaafkan orang lain, ya, dengan kemanusiaannya itu, kamu juga bisa menerima kemanusiaan kamu sendiri ya. Naiknya gimana gitu. Itu yang perlu diingat dan perlu di-framing. Di-reframing ya sayang ya. Karena kalau misalnya dendam ini berat banget gitu konsekuensinya. Dan akibatnya apa kalau misalnya kita masih menyimpan dendam dan kemarahan? Di sini juga ada ya. Jadi misalnya kayak jalan aja deh. Jalan gitu ya. Ketika kamu stres dan kamu marah ketika jalan, bawaannya tuh pengen marah. Ada orang nyenggol sepeda motor sedikit kita langsung ngamuk gitu ya. Baby lo gitu. Misalnya ya, saya nggak berani pakai kata-kata kasar, nanti di mute lagi sama YouTube. Beda ketika orang yang emosinya tuh baik-baik aja gitu. Ketika misalnya bempernya disenggol ya udah nggak perlu marah-marah kan, cukup ditanya, Pak kenapa? Oke, Bapak bisa ganti nggak? Cara ngomongnya pun tuh beda gitu. Jadi satu peristiwa yang sama, tapi responnya itu bisa beda-beda. Kenapa? Karena yang pertama tadi emosinya itu sudah terperangkap di dalam ya. Dan cara mengatasinya adalah di sini adalah dengan cinta ya. Cinta ya. Cinta itu melepaskan hormon endorfin. Ya. Orang di level ini bisa menyusuri jalan dengan rasa yang lembut. Ia melihat kebaikan cinta yang sungguh-sungguh terjadi dalam hal-hal sepele. Maksudnya begini, misalnya kamu jalan kaki kan. Sama-sama jalan kaki nih. Orang yang punya rasa cinta tuh dia jalan kakinya tuh damai. Ketemu kucing, halo halo pus gitu. Ketemu anjing, halo halo gitu. Atau misalnya ketemu tanaman, dilihat itu hidupnya tuh damai. Ada burung juga happy liatnya. Hal-hal sederhana, tapi coba kalau misalnya orang yang menyimpan dendam, orang stres. Ketemu kucing, ngalangin jalan bisa ditendang. Minggir lo kucing. Gitu ya, jadi kejadiannya tuh sama, responnya berbeda. Nah Libra, ini kalau kamu menyimpan dendam ya, ini kamu lihat sendiri ini seperti apa sih? Ini pedang loh. Pedang dipeluk gitu. Pedang kok dipeluk sih sayang. Dan kamu nggak mau melepaskan, rasa sakitnya itu nggak mau dilepaskan. Nggak mau kak, pokoknya aku nggak akan memaafkan dia. Nah loh, ini ibaratnya kamu yang minum racun, orang lain yang disuruh mati. Padahal kamu duluan yang bakal mati duluan karena minum racun. Kurang lebih seperti itu Libra. So, ini terserah kamu sih kalau misalnya kamu mau melepaskan dendam. Saya kasih cara aja ya. Tadi yang jelas tadi di framing dengan cara seperti itu, di framing ya. Indah loh kalau misalnya kita bisa bebas dari dendam dan marah tuh indah banget beneran damai. Nanti rasain. Dan nanti pelan-pelan tuh kehidupan kita tuh tertata satu persatu. Begitu yang di dalam selesai, yang di luar selesai. Oke, saya kasih ini ya, saya kasih salah satu terapi untuk ini ya, melepaskan luka. Well, silahkan teman-teman mengambil waktu di satu ruangan tersendiri ya, lalu kamu bisa mengambil posisi meditasi. Tolong duduk ya, tegak punggungnya dan leher juga tegak. Jangan tidur, nanti ketiduran. Ini lakukan dalam posisi tegak duduk. Kemudian boleh sambil nyetel musik yang rileks boleh, tapi nafas lembut panjang, rileks, rileks, rileks. Kepala rileks, lalu pundak rileks, rahang rileks, kaki rileks, tangan rileks, semuanya rileks ya. Lalu kamu bayangkan orang yang ada di depan kamu yang melukai kamu itu. Bayangin rambutnya, bayangin wajahnya, matanya. Bayangin semuanya. Lalu kemudian setelah itu kamu panggil namanya, misalnya siapa? Rahma gitu misalnya ya. Rahma, ya. Kamu pertama ngomong aja dulu. Pertama ngomong, terserah kamu mau ngomong apa. Mau marah-marah boleh gitu. Ya. Pak Ayah kamu Rahma, sialan kamu Rahma gitu ya. Kamu marah-marahin aja setelah puas ya, unek-uneknya, setelah agak lega. Lalu bicara baik-baik sama dia. Ya, Rahma makasih ya buat pelajaran yang kamu berikan dalam hidupku. Ya, karena setiap orang yang datang dalam kehidupan kita itu memang sudah itu memang selalu membawa pelajaran, antara kita yang memberi pelajaran atau kita yang diberi pelajaran. Makasih buat pelajarannya ya Rama, ini contohnya. Terima kasih, sekarang aku mau kamu pergi dari hidupku, aku mau melepas kamu. Dan bersama dengan kamu pergi, aku melepaskan segala kebencianku kepadamu.
Aku melepaskan segala rasa sakit hatiku kepadamu. Silahkan dibawa, silahkan. Nah, bayangkan orang itu pergi, balik badan, pergi. Mengecil sampai hilang di telan kabut ya. Terima kasih. Aku memaafkanmu, Rahma. Aku memaafkanmu ya. Aku menerimamu apa adanya. Kenapa harus ada kata-kata menerima? Karena itu untuk menerima kemanusiaannya dia ya. Ya. Karena dengan cara menerima orang lain kita juga bisa menerima diri sendiri. Nah, lakukan ini setiap kali kamu merasa sakit hati sama seseorang ya, dan ya ini lakukan ini terus sampai sembuh. Visualisasi saja gitu ya. Ini yang biasa orang-orang dilakukan ketika mereka meditasi gitu ya. Ini yang maksudnya rilis dalam meditasi. Atau teman-teman boleh pakai teknik lain, silakan. Ada banyak, ada teknik Ho'oponopono, ada teknik katarsis. Silahkan monggo, ini saya hanya variasi aja. Kali ini saya kasih teknik yang seperti itu. Well, okay, that's it Libra. So I think it's important ya, maafkan sayangku ya. Karena ketika kamu memaafkan, berarti kamu memaafkan diri kamu sendiri. Dan ketika kamu memaafkan diri kamu sendiri, berarti kamu tahu bahwa Tuhan menyayangi kamu. Ya, tapi kalau misalnya kamu tidak bisa memaafkan, maka kamu pun tidak bisa memaafkan diri sendiri. Dan ketika kamu tidak bisa memaafkan diri sendiri, maka kamu menganggap bahwa Tuhan itu adalah seorang yang penghukum. Kurang lebih seperti itu sayang ya. So, that's all buat Libra kali ini readingan. Saya berdoa semoga kamu menemukan cahaya dalam perjalanan kehidupanmu dan menjadi cahaya itu sendiri ya. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau misalnya tidak resonate, then it's okay, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kamu menginginkan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Mau healing, mau counseling, boleh. Ya. Tapi tentu saja berbayar, sayangku, karena ya kamu nggak ngerasain sih gitu. Reading itu lumayan melelahkan ya. Saya harus jaga mood saya. Karena kalau moodnya nggak enak, nggak bisa reading gitu. Harus jaga mood. Dan everyday waktunya, mengatur waktu itu sangat-sangat rigid gitu ya teman-teman ya. Namun kalau misalnya kamu memang nggak ada budget, well nyalakan saja loncengnya. Karena nanti sesekali saya akan mengadakan live reading dan itu free, boleh nanya apa aja. Maka nyalakan loncengnya ya sayangku ya. Oke, that's all Libra. Saya berdoa agar kamu, tadi udah ya, udah mendoakan ya. Oke deh. I love you Libra. Bye-bye. I can hear your voice.